Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Mega. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan turn on the notification biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Hari ini aku membahas salah satu kasus yang lagi viral banget di Korea Selatan hingga dunia, dan bahkan di Twitter sempat trending dengan hashtag Sorry Jungin. Dan bahkan Jimin BTS pun sempat mengomentari kasus kematiannya seorang balita berumur 16 bulan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Baby Jungin? Yuk kita langsung bahas aja kasusnya. Kasus ini tentang seorang anak perempuan balita berumur 16 bulan yang bernama Jungin yang lahir pada selatan pada tanggal 10 Juni 2019. Jadi setelah dilahirkan pada tanggal 10 Juni 2019, satu minggu setelahnya Jungin dititipkan oleh ibu kandungnya ke ibu asuhnya. Jadi Jungin tinggal oleh ibu asuhnya. Dan selama dengan ibu asuhnya tidak ada yang aneh, dan Jungin bahkan terlihat sehat dan ceria. Kalian bisa lihat sendiri dari foto-foto ini. Dan Jungin itu terlihat benar-benar sangat bahagia dan sehat pada umumnya, kayak balita pada umumnya gitu. Jadi nggak ada yang aneh. Dan 7 bulan setelahnya ada sebuah keluarga yaitu Tuan An dan Ibu Jang ingin mengadopsi Jungin. Dan mereka itu sebenarnya sudah memiliki anak perempuan, dan tujuan mereka ingin mengadopsi Jungin adalah ingin memberikan adik untuk anak kandungnya. Jadi dari tujuannya itu sebenarnya nggak ada yang aneh dan baik-baik aja gitu. Mereka juga bilang ke ibu asuhnya bahwa mereka memiliki pekerjaan yang layak dan mereka memiliki pekerjaan yang baik, dan mereka akan menjamin kehidupannya Jungin waktu bersama dengan mereka. Jadi mereka itu menjamin ya gitu kehidupannya Jungin bakal baik-baik aja dengan mereka. Dan karena ibu asuhnya tahu mereka memiliki pekerjaan yang layak dan mereka ingin memberikan kehidupan yang layak untuk, jadi Jungin diadopsi oleh mereka. Dan dalam mengadopsi itu nggak gampang ya, butuh proses juga. Jadi prosesnya itu 1 bulan. 1 bulan setelah prosesnya, Jungin ternyata mulai disiksa oleh ibu Jang. Jadi Jungin mulai disiksa oleh ibu adopsinya gitu, dan bahkan Jungin sering ditinggal di rumah sendirian dan dipukul kayak gitu ya, bahkan sampai tulangnya itu pada patah tulang gitu. Dan setelah proses adopsi ternyata Jungin mulai disiksa oleh mereka, dan mereka mulai menganiaya baby Jungin. Dan sebenarnya apa yang mereka lakukan oleh baby Jungin hingga baby Jungin meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020. Baby Jungin ternyata dianiaya oleh ibu adopsinya, bahkan Baby Jungin sering disiksa gitu ya, sering ditinggalin di rumah sendirian, dan mereka itu pergi gitu sama anak kandungnya dan sama suaminya, tapi Baby Jungin itu nggak diajak sama sekali, dan Jungin itu ditinggal sendirian di rumah tanpa pengawasan orang dewasa. Dan itu sebenarnya bahaya banget ya buat anak kecil gitu, seorang balita ditinggal sendirian di rumah, kan barangkali ada barang yang berbahaya di rumah dan Jungin itu memegangnya atau gimana gitu kan, itu bahaya gitu ya. Dan gak cuma di situ penganiayaannya, bahkan tetangganya pun pernah melihat baby Jungin ditinggal sendirian di mobil, dan mereka itu pergi ke restoran berempat bersama anak kandungnya juga, tapi mereka bertiga pergi dan Jungin itu ditinggal sendirian di mobil. Kalian bisa bayangin ya, di mobil itu kayak udaranya kan sesak gitu ya, kalau nggak ada oksigen gitu, dikunci sendirian. Kalian bisa bayangin sendiri. Dan pada CCTV apartemennya ditemukan sebuah video bahwa Ibu Jang pernah menaruh Jungin di lift. Kalian tahu kan kalau di lift itu kayak ada pegangan untuk tangan, dan baby Jungin ditaruh di sana, dan Ibu Jang itu kayak ngaca-ngaca gitu ya di lift gitu kalian. Dan Ibu Jang itu kayak nggak ngerasa takut sama sekali kalau baby Jungin bisa jatuh ke bawah gitu ya, kan itu kalau jatuh bisa langsung patah tulang gitu ya kan, seorang balita udah ditaruh kayak situ gitu, kayak nggak ngerti lagi aku juga. Pada Agustus 2020 ada sebuah acara TV reality show itu mengundang mereka untuk mengisi reality show itu. Jadi mereka itu kayak memamerkan kehidupan adopsinya mereka, bahwa bukan cuma artis aja yang bisa mengadopsi, dan orang biasa pun mereka bisa mengadopsi. Yaitu mereka tuh benar-benar pencitraan ya, mereka bilang kayak gitu, bukan cuma artis atau selebritas saja yang bisa mengadopsi, dan orang seperti mereka itu juga bisa mengadopsi. Mereka itu kayak pencitraan banget kalau mereka itu kayak baik hati, tapi sebenarnya
itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan baby Jungin. Bahkan di media sosial pun mereka itu suka mengabadikan foto-foto Jungin gitu, kayak buat pencitraan aja, kayak buat pencitraan kalau mereka itu benar-benar keluarga yang bahagia. Bahkan pada reality show saat itu Jungin juga ditemukan sebenarnya udah ada yang aneh itu di kondisinya, ditemukan adanya memar di bagian dahi, jadi itu di bagian mukanya itu ada yang memar-memar gitu. Dan pada acara reality show itu dan Jungin itu benar-benar nggak kelihatan bahagia, berbanding terbalik dengan anak kandungnya. Pada saat itu anak kandungnya itu benar-benar terlihat bahagia dan Jungin kayak mukanya itu terlihat sangat murung. Dan kalian bisa bandingin ya, ini kalian bisa bandingin foto pada saat dengan ibu asuhnya dan foto dengan saat ibu adopsinya, keluarga adopsinya. Kalian bisa bayangin fotonya bener-bener beda dan bener-bener kontras banget. Waktu sama ibu asuhnya Jungin bener-bener terlihat sangat bahagia, dan pada saat ibu bersama keluarga adopsinya Jungin terlihat sangat murung dan terlihat banyak banget ada memar-memar pada saat diadopsi oleh orang tua adopsinya. Maret 2020, jadi ibu Jang itu pergi bekerja dan Jungin itu dititipkan ke sebuah penitipan anak gitu ya. Jadi mereka nanti itu bakal mengawasi Jungin gitu, memberi makan selama seharian kayak gitu. Jadi ibu Jang pergi bekerja dan Jungin dititipkan kepada mereka. Dan kalian tahu guru-gurunya itu kayak udah curiga dari awal kalau Jungin itu disiksa, karena setiap ibu Jang memberikan Jungin kepada mereka bahwa Jungin itu selalu ada memar-memar di tubuhnya, di mukanya, dan itu benar-benar gak wajar untuk seorang balita berumur 16 bulan. 1 minggu setelahnya guru pengawas di penitipan anak itu menemukan adanya memar-memar baru di tubuh Jungin, yaitu pada saat itu memarnya itu ditemukan di bagian pipi. Dan gurunya itu benar-benar mulai khawatir dengan keadaan Jungin karena benar-benar terlihat banyak banget tubuh kayak memar-memar gitu di tubuhnya. Dan itu benar-benar hal yang aneh untuk seorang balita, dan bahkan gurunya pun, pengawas di sana pun pernah menanyakan kepada orang tuanya, tapi orang tuanya itu kayak mengelak gitu, bilang kepada pengawasnya gitu kalau Jungin itu kayak jatuh waktu saat bermain, kayak lagi di sofa dia itu jatuh kayak gitu. 20 Mei 2020, para guru mulai khawatir dengan kondisi Jungin yang selalu menemukan dengan memar-memar baru. Pada saat itu para guru menemukan memar-memar di bagian paha gitu. Jadi mereka mulai mengabadikan foto-foto Jungin ya, mereka mulai merekam foto-foto Jungin yang ada memar-memarnya gitu untuk kayak disimpan gitu buat pembuktian. Dan pada saat itu para guru mulai melaporkan orang tua Jungin ke pihak polisi. Jadi 20 Mei 2020 itu laporan pertama pengaduan gitu ya kepada pihak polisi. Setelah itu pihak polisi memanggil orang tua Jungin, tapi mereka mengelak, mereka itu ngeles kalau itu bukan semacam penganiayaan. Jadi memar di paha itu karena Jungin salah memijat, jadi itu mereka itu kayak salah memijat di bagian paha gitu, makanya bisa memar. Kalian bisa bayangin mijet bisa sampai memar, sampai biru gitu, itu sekencang apa gitu kan ya. Dan setelah itu mereka akhirnya nggak ditahan karena nggak ada bukti yang kuat, dan mereka itu polisi percaya aja sama orang tuanya Jungin, dan akhirnya mereka dilepaskan. Juni 2020 ada laporan lagi, itu laporan kedua, dan yang laporin itu tetangganya ngelihat Jungin itu sendirian di rumah, tidur sendirian, dan mereka itu pergi keluar tanpa mengajak Jungin. Jadi Jungin itu ditinggal di rumah sendirian, bahkan dikunci. Kalian bisa bayangin seorang anak kecil ditinggal sendirian di rumah. Aku nggak bisa bayangin sih anak kecil ditinggalin sendirian dan nggak diajak sama sekali. Itu sebenarnya itu termasuk penganiayaan gitu ya. Ini jadi polisi akhirnya memanggil mereka kembali untuk menanyakan kondisi Jungin ini sebenarnya apa yang terjadi pada Jungin. Dan akhirnya mereka pun mengelak lagi, mereka itu pinter banget ngelesnya untuk meyakinkan polisi bahwa itu sebenarnya itu bukan aniaya. Jadi itu kayak Jungin itu kayak jatuh lah saat bermain, Jungin kayak
salah mijet lah, dan banyak banget alasannya mereka. Dan bahkan pada saat itu polisi pun percaya dengan omongannya mereka tanpa diselidiki lebih lanjut. September 2020, orang tuanya Jung In menitipkan Jung In kembali ke sebuah penitipan anak, dan para guru itu benar-benar udah was-was banget karena memarnya itu udah nggak tertahankan lagi. Memarnya itu benar-benar banyak di tubuhnya Jung In. Setelah itu mereka memberanikan diri membawa Jung In ke rumah sakit untuk melihat kondisi Jung In, dan dokter pun prihatin atas kondisi Jung In pada saat itu. Bagaimana bisa seorang balita berumur 16 bulan dengan kondisi yang sangat prihatinkan, dengan memar tubuh yang banyak dan banyak patah tulang setelah di rongsen gitu. Hasil CT scan-nya itu menunjukkan bahwa tulang-tulang Jung In itu udah banyak yang patah. Jadi tulangnya itu patahnya udah lama, dan patah yang lama itu udah sembuh, dan akhirnya ada patah yang baru lagi. Kalian bisa bayangin seorang balita 16 bulan bisa mengalami patah tulang semacam itu. 12 Oktober 2020, orang tuanya Jung In itu membawa Jung In kembali ke penitipan anak gitu ya. Jadi mereka itu bekerja dan menitipkan Jung In kembali ke penitipan anak. Dan para guru pada saat itu sangat was-was dengan kondisi Jung In pada saat itu. Jung In terlihat tubuhnya sangat memprihatinkan, memarnya itu tambah banyak, dan pada saat itu di penitipan anak Jung In itu terlihat sangat murung, dan bahkan dia itu pengennya itu kayak dipeluk sesama seseorang. Mungkin dia itu merasa menderita banget ya secara mental dan fisiknya dia, dan terlihat oleh rekaman CCTV dia itu benar-benar sangat murung. Dan setelah itu setelah guru melihat kondisi Jung In, gurunya langsung bergegas membawa ke rumah sakit karena pada saat itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dan dokter pun ikut prihatin ya atas kondisinya Jung In, karena balita berumur 16 bulan bisa mengalami patah tulang. Dan jadi itu dari hasil CT scan-nya itu tulangnya Jung In itu udah banyak yang patah, dan patahnya itu bukan baru-baru ini, udah lama gitu ya. Jadi tulangnya itu udah patah dan sembuh lagi, dan patah lagi dan sembuh lagi. Kalian bisa bayangin ya, umur 16 bulan tulangnya udah patah, gimana gitu rasanya, rasa sakit yang dipendam Jung In selama ini. Dan pada saat itu berat badannya Jung In itu cuma 8 kilo. Umur 16 bulan berat badannya cuma 8 kilo. Berat badan 8 kilo itu seharusnya untuk anak-anak berumur 6 bulan hingga 8 bulan. Jadi Jung In itu termasuk seorang balita yang kekurangan gizi. Jadi perutnya itu kayak besar, kayak buncit gitu ya, tapi tangan dan kakinya itu sangat kecil dan terlihat kayak benar-benar kekurangan gizi. 13 Oktober 2020, dokter menyatakan kalau Jung In sudah tidak bernyawa, sudah tidak bisa tertolongkan, dan mereka itu mulai melakukan otopsi gitu ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan baby Jung In hingga dia tewas dalam keadaan yang memprihatinkan. Dan dari hasil otopsinya itu terlihat bahwa banyak tulang-tulang Jung In yang patah. Jadi Jung In mengalami patah tulang. Bahkan Jung In mengalami serangan jantung sebanyak 3 kali. Kalian bisa bayangin ya, anak seorang berumur 16 tahun bisa mengalami serangan jantung. Bahkan tulang di otaknya itu mengalami pecah gitu ya, kayak patah gitu ya. Jadi itu benar-benar ada penganiayaan, dan dokter pun meyakinkan bahwa Jung In mengalami penganiayaan atau pelecehan anak oleh orang tua adopsinya. Organ dalam baby Jung In juga banyak yang rusak, bahkan pankreas pun bisa pecah. Kalian tahu kan, pankreas itu organ tubuh yang paling dalam, itu bisa sampai pecah, dan usus-ususnya juga banyak yang pecah gitu. Jadi banyak mengeluarkan darah di perut Jung In, dan benar-benar memprihatinkan. Dan setelah hasil otopsi keluar, polisi langsung menangkap kedua orang tua adopsinya langsung menangkap, tapi mereka itu mengelak bahwa itu bukan mereka yang melakukannya, dan mereka itu benar-benar mengelak ya. Bahkan polisi menemukan 800 video di handphone Ibu Jang, bahwa Ibu Jang itu merekam video pada saat menganiaya Jung In. Kalian bisa bayangin ya, mereka menganiaya baby Jung In namun direkam. Aku nggak ngerti rasa jiwa kemanusiaannya itu gimana gitu. Pada Januari 2020 ada sebuah acara untuk mengulas kematiannya baby Jung In, bahwa pankreas bisa pecah itu dengan adanya 3.800
3800 neutron. Jadi harus ada tekanan 3800 neutron untuk pecahnya organ dalam. Jadi mereka melakukan penelitian gitu ya, percobaan gitu di acara TV itu. Kalau tekanan 3008 neutron itu harus orang dewasa dari sofa jatuh ke bawah, kayak lompat dari sofa ke bawah dengan tekanan yang kencang, itu mereka baru bisa mengungkapkan 3800 neutron. Kalian bisa bayangin ya, itu seorang anak kecil kayak ditindihin dari sofa turun ke bawah dengan atlet profesional pada saat itu. Dan aku nggak ngerti lagi apa yang diderita Jung In pada saat itu. Dan aku turut berduka cita atas kematiannya baby Jung In dengan yang benar-benar tragis gitu ya kehidupannya selama diasuh oleh ibu adopsinya. Sekian video kali ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang, dan turn on the notification biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku.